Golasso, balik lagi di channel Titik Penalti. Hari ini kita akan mereview hasil Liga Champions tadi malam antara Manchester City versus PSG. Berakhir dengan skor 2-0 berkat gol brace dari Riyad Mahrez dengan kemenangan di leg kedua semifinal UCL pada Rabu dini hari tadi. The Citizen sukses lolos ke final melalui agregat yang meyakinkan 4-1. Bagi Manchester City, menembus final Liga Champions berarti berpeluang menambah trofi Eropa mereka. Satu-satunya gelar yang pernah dirasakan The Citizen di level UEFA adalah juara Piala Winners 1969 dan 1970. Ini juga menjadi pencapaian terbaik City sejak era investasi besar-besaran Abu Dhabi United Group pada 2008 lalu. Mengalahkan PSG dalam dua leg menunjukkan kapasitas permainan Manchester City. Pasalnya, klub Paris adalah finalis UCL musim lalu yang dalam perjalanannya ke babak semifinal mampu mengandaskan tim elit Eropa lainnya seperti Barcelona dan juara Liga Champions musim lalu Bayern Munchen. Tidak dapat dikesampingkan adalah konsistensi Manchester City di Eropa. Dalam 12 pertandingan saja sejak fase penyisian grup, The Citizen sukses menorehkan 11 kemenangan dan hanya satu hasil seri. Selain itu, City juga sukses terus menjaga peluang mereka menjadi treble winners. Dengan sudah mengoleksi gelar Carabao Cup, sembari berharap Liga Inggris pekan ini dan juga Liga Champions. Menghadapi PSG dengan bekal kemenangan 1-2 di Paris the Prince, Manchester City turun dengan formasi 4-3-3 andalannya. Berbeda pada pekan lalu kontra Crystal Palace di Liga Inggris, kala Pep Guardiola merotasi pemainnya dengan memainkan Sergio Aguero dan Gabriel Jesus. Kali ini The Citizen kembali tanpa penyerang. Menghadapi PSG yang turun tanpa Kylian Mbappe, pemain andalannya, pertahanan City sangat solid. Sebaliknya, klub Paris mengira bakal mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-7 ketika Alexander Zinchenko diduga melakukan handball di kotak penalti. Wasit sempat menunjuk titik putih, tetapi dengan intervensi VAR terungkap bola hanya mengenai bahu sang pemain Ukraina tersebut. Penalti pun tidak jadi diberikan. Kemudian hanya berselang 3 menit, gawang Keylor Navas jebol. Umpan panjang Ederson diambil oleh Zinchenko dari sisi kiri. Ada Kevin De Bruyne yang lantas menembak dari luar kotak penalti. Keylor Navas pun berhasil menepis bola tersebut, tetapi arahnya langsung tertuju pada Riyad Mahrez yang sukses menyelesaikan gol tersebut. Dengan gol tersebut, Manchester City memimpin agregat 3-1. Otomatis PSG mesti mencari 3 gol untuk membalikkan situasi dan menuju ke final. Ini pekerjaan berat ketika klub Paris di satu sisi harus berhati-hati dengan serangan balik di Citizen, dan di sisi lain mesti menghadapi kombinasi John Stones dan Ruben Dias di jantung pertahanan. Pada menit ke-17, umpan Angel Di Maria disambut Marquinhos dengan tandukannya, tetapi hanya mengenai mistar gawang. Sebaliknya, City juga tampak berbahaya mengincar gol kedua mereka, termasuk ketika tembakan Mahrez mesti diantisipasi Navas pada menit 45 terakhir babak pertama. Paruh kedua pun adalah tanda-tanda kehancuran PSG. Pasukan Mauricio Pochettino semakin tidak tenang untuk mengejar ketertinggalan. Upaya klub Prancis memperbaiki tim di lapangan dengan memasukkannya Julian Drexler dan Moussa Kean. Namun justru The Citizen lah yang memperlebar jarak pada menit 63 melalui skema serangan balik. Phil Foden menyodorkan bola ke kotak 6 yard. Tidak ada back PSG yang mengira Riyad Mahrez akan menginap dan mencetak gol kedua bagi The Citizen. Tensi pertandingan pun semakin meninggi, dan ini membuat Angel Di Maria menendang Fernandinho. Sang pemain sayap asal Argentina harus menerima perintah keluar. PSG semakin sulit, hanya bermain dengan 10 orang. Upaya Pochettino menyuntikkan Colin Dagba, Danilo Pereira hingga Michel Bakker sia-sia. Skor akhir tetap 2-0 untuk Manchester City. The Citizen sukses melenggang ke final UCL musim ini dengan agregat yang meyakinkan 4-1 atas PSG. The Citizen menang dengan cara tidak biasa, membiarkan PSG mendominasi penguasaan bola hingga 5